Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang labor market discrimination atau diskriminasi tenaga kerja. Nah, dari bab sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang karakteristik pekerja atau keterampilan pekerja sehingga mereka membuat distribusi upah atau struktur upah yang berbeda-beda. Perbedaan dalam pendapatan dan kesempatan kerja dapat muncul bahkan di antara pekerja yang sama-sama terampil yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang sama hanya karena perbedaan ras, jenis kelamin, asal negara, dan karakteristik lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan di dalam suatu negara, daerah, provinsi, kabupaten atau kota, atau bahkan perusahaan memberlakukan namanya diskriminasi tenaga kerja. Jadi diskriminasi terjadi karena misalnya ada perbedaan ras atau jenis kelamin dan juga perbedaan asal negara. Ini juga bisa menjadikan penyebab terjadinya diskriminasi. Nah, di sini ada tabel 9.1. Sini menunjukkan kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin dan warna kulit. Coba kita lihat di sini ada white, warna kulit yang white, male and female, terus black dan Hispanic. Nah, di sini ini contoh kasus di Amerika Serikat ya. Jadi ada diskriminasi antara orang berkulit putih, berkulit hitam, dan berkulit Hispanic. Nah, di sini keterangannya, pekerja kulit putih laki-laki mendapat upah lebih tinggi daripada pekerja kulit putih perempuan. Kita coba lihat di sini di kolom white. Nah, di sini ada male dan female. Coba kita lihat yang male ini katanya upahnya lebih tinggi daripada yang female. Coba, nah ini ya. Kalau yang high graduate itu dari high school graduate, yang laki-laki 86,5%, sedangkan yang perempuan 87,37%. Terus orang-orang yang lulusan S1 di sini yang laki-laki 30,6% dan yang perempuan 29,3%. Terus pekerja kulit putih mendapat penghasilan lebih tinggi daripada kulit hitam dan Hispanic. Di sini coba kita lihat untuk yang kategori laki-laki saja yang kulit putih yang lulusan SMA di sini 86,5 ya. Sedangkan yang hitam itu 84,0 dan yang Hispanic ini paling rendah 60,6. Perbedaan pendapatan ini juga terjadi karena perbedaan pendidikan. Jadi ada banyak hal selain dari segi warna kulit juga bisa terjadi karena perbedaan pendidikan. Pendidikan kulit putih lebih tinggi daripada kulit hitam dan Hispanic. Jadi selain karena emang terjadi ras dan gender, juga ada terjadi perbedaan pendidikan. Jadi orang-orang yang kulit putih biasanya pendidikannya lebih tinggi daripada yang kulit hitam di US. Ini contoh kasusnya. Selanjutnya adalah perbedaan ras dan gender di tenaga kerja juga terjadi di beberapa negara. Bukan cuma di Amerika Serikat, di UK, Austria, coba di Italia ini terjadi 5%, paling tinggi di US dan di UK ya, ini sampai di atas 25%. Di Netherlands juga 25%. Kita lihat grafiknya. Banyak ternyata beberapa negara yang melakukan diskriminasi tenaga kerja. Nah, di sini ada koefisien diskriminasi. Teori diskriminasi tenaga kerja dipublikasikan oleh Becker tahun 1957. Konsep ini menjelaskan adanya prasangka rasial ke dalam bahasa ekonomi. Misal ada dua pekerja kulit putih dan kulit hitam. Memberi kerja yang kompetitif memberi harga yang konstan. Apabila memberi kerja yang berprasangka buruk terhadap pekerja kulit hitam, pekerja akan merasa disutilitas apabila mempekerjakan kulit hitam. Meskipun gaji kulit hitam pada dasarnya $10, maka ketika ada prasangka buruk terhadap tenaga kerja kulit hitam, maka menjadi $10 ditambah D atau disutilitas. Huruf D adalah koefisien diskriminasi. Jadi di sini maksudnya adalah misalnya dalam suatu perusahaan ini atau pekerja dia melakukan namanya diskriminasi rasial. Jadi dia sensi terhadap orang-orang yang kulit hitam.
Nah, jadi atau berprasangka buruk. Entah misalnya dia berprasangka bahwa orang-orang berkulit hitam ini jahat atau kriminal kayak gitu ya. Jadi dia meskipun sebenarnya secara umum, secara pasaran gaji mereka sama, ketika dia mempekerjakan orang yang berkulit hitam, dia merasa bahwa gajinya sangat tinggi. Dia harus membuang biaya yang sangat tinggi. Jadi ditambah dengan D-nya ini, koefisien diskriminasi. Diskriminasi bisa terjadi dalam 3 hal. Yang pertama, diskriminasi pemberi kerja. Nah, misalnya perusahaan ini berprasangka buruk terhadap tenaga kerja kulit putih atau kulit hitam. Jadi misalnya yang punya adalah orang berkulit putih, dia merasa orang yang berkulit hitam ini tidak layak untuk dijadikan pekerja atau menakutkan untuk bekerja di perusahaan dia. Nanti ada risiko-risiko yang harus dia tanggung. Yang kedua, diskriminasi karyawan. Karyawan berprasangka buruk terhadap rekannya kulit putih atau kulit hitam. Misalnya dia seorang karyawan di dalam perusahaannya mayoritas adalah orang yang berkulit hitam misalnya. Ketika ada rekannya yang berkulit putih, jadi dia curiga atau berprasangka buruk terhadap rekannya. Yang ketiga, diskriminasi pelanggan. Pelanggan kulit putih berprasangka buruk apabila membeli di penjual kulit hitam dan sebaliknya. Jadi kayak gitu ya, misalnya orang yang berkulit hitam beli barang atau beli buah di orang yang jualan kulit putih, jadi dia berprasangka buruk, jangan-jangan nanti buahnya busuk atau dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini adalah contoh bentuk dari diskriminasi yang dikemukakan oleh Becker. Nah, di sini employee discrimination. Nah, ini ya, jadi ini kurva diskriminasi ya. Jadi misalnya di sini worker black and worker white, jadi kayak gitu. Jadi ini kurvanya perusahaan, permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Apabila nilai output ditunjukkan oleh Q sama dengan fungsi dari tenaga kerja putih dan ditambah tenaga kerja B atau EW ditambah EB, output pekerja sama dengan fungsi pekerja putih plus pekerja hitam. Contoh sama dengan 100. Jika outputnya 100 sama dengan fungsi dari 50 pekerja W ditambah 50 pekerja B atau 100, jadi hanya menggunakan tenaga kerja wanita yang white, atau 100 sama dengan menggunakan tenaga kerja yang black. Bagi perusahaan yang no diskriminasi akan mencari pekerja dengan upah rendah, entah pekerja kulit putih atau kulit hitam. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak diskriminan, jadi dia lebih menguntungkan profit. Tapi kalau diskriminasi biasanya lebih mementingkan jenis tenaga kerjanya. Nah, di sini gambar semantik 3 menunjukkan perusahaan yang mempekerjakan kulit hitam dan kulit putih. Coba kita lihat yang gambar A ini perusahaan yang mempekerjakan kulit putih, sementara yang B ini black firm ya, yang mempekerjakan kulit hitam. Di sini orang yang mempekerjakan kulit putih, di sini upahnya sekian ya, ditunjukkan oleh WW itu ya. Nah, sementara yang mempekerjakan kulit hitam, nah ini seharusnya itu upahnya di WB, tapi karena mereka mempekerjakan kulit hitam, jadi mereka menambah upahnya menjadi 1 ditambah dengan D atau koefisien diskriminasi, karena tadi ya adanya koefisien diskriminasi. Profit and the discrimination coefficient. Gambar di samping menunjukkan bahwa perusahaan yang paling untung adalah perusahaan yang nol diskriminasi karena ia akan memperoleh output yang maksimum. Sementara perusahaan yang melakukan diskriminasi harus membayar biaya tenaga kerja yang lebih mahal sehingga keuntungan kurang maksimum. Oke, jelas ya. Model Becker menjelaskan bahwa diskriminasi tidak menguntungkan. Perusahaan yang mendiskriminasi kalah dalam 2 hal. Yang pertama, mempekerjakan orang yang salah. Jadi karena kita cenderung sensi terhadap sesuatu golongan, maka padahal kemampuannya lebih baik daripada golongan yang kita punya, tapi karena kita diskriminan maka otomatis kita kurang produktif. Yang kedua adalah mempekerjakan jumlah yang salah, karena misalnya kita harus menanggung gaji yang tinggi, misalnya harusnya pekerja yang efektif kita harus punya 10 tenaga kerja. Karena kita melakukan diskriminasi, kita hanya mempekerjakan orang yang kulit putih misalnya dengan gaji yang tinggi, otomatis budget untuk 10
tenaga kerja hanya bisa digunakan untuk 5 orang pekerja. Nah, di situ maka akan timbul mempekerjakan jumlah yang salah. Akibatnya produktivitas kita tidak efektif. Kedua keputusan perekrutan ini menjauhkan perusahaan dari tingkat pekerjaan yang memaksimalkan keuntungan. Nah, ini determinant of black and white wage ratio in the labor market. Jadi, apabila rasio kulit hitam atau putih sangat tinggi, tidak ada perusahaan yang menerima kulit hitam. Maka rasio upah kulit hitam akan turun. Akhirnya perusahaan banyak yang diberikan kompensasi atas disutilitas sehingga permintaan kulit hitam meningkat. Jadi misalnya nih, dalam suatu perusahaan dia rasionya untuk mempekerjakan kulit hitam sangat tinggi, dia lebih cenderung mempekerjakan banyak pekerja yang kulit putih. Maka upah tenaga kerja yang kulit hitam ini akan cenderung rendah karena nggak ada yang minat untuk mempekerjakan yang si kulit hitam ini. Sementara yang kulit putih ini akan cenderung sering meningkat. Nah, otomatis akhirnya banyak mereka yang terpaksa memilih mempekerjakan kulit hitam lagi karena upahnya mereka lebih rendah di situ, sehingga permintaan kulit hitam yang meningkat kayak gitu karena upah yang kulit putihnya semakin meningkat kayak gitu. The equilibrium black and white wage differential. Diskriminasi tenaga kerja tidak hanya tentang ras dan gender, tingkat kecantikan juga merupakan salah satu faktor diskriminasi. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan minggu kemarin, ada salah seorang yang bertanya, kadang kita bekerja itu harus ada peserta yang good looking ya. Jadi ini ada salah satu faktor diskriminasi ya. Orang cantik cenderung memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan orang jelek. Ini contoh ya. Oleh sebab itu, diskriminasi cacat fisik dilarang oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika tahun 1990. Kesimpulan ini memberikan implikasi menarik bagi daya ekonomi rasial atau ekonomi kantong. Banyak kelompok minoritas cenderung berkumpul di sejumlah kecil wilayah atau geografis ya. Orang hitam misalnya tinggal di daerah itu. Pengelompokan ini membuka peluang cukup besar bagi pengusaha minoritas untuk mempekerjakan pekerja minoritas. Akibatnya, ekonomi kantong memungkinkan orang kulit hitam dan minoritas lainnya untuk menghindari dampak buruk diskriminasi tenaga kerja yang berada di luar jangkauan. Jadi, karena adanya diskriminasi ini, jadi membuat beberapa kelompok tertentu tinggal dalam satu daerah. Nah, ketika mereka tinggal dalam atau berkelompok di dalam suatu tempat atau daerah, maka ini menyebabkan pengusaha mempekerjakan mereka. Jadi lebih mudah untuk suatu pekerja yang mempekerjakan mereka untuk merekrut tenaga kerja, sehingga mereka juga bisa bekerja dengan maksimal tanpa atau terhindar dari adanya diskriminasi. Employee discrimination. Kita asumsikan bahwa pekerja kulit putih dan hitam adalah pengganti yang sempurna dalam produksi. Tidak hanya pemberi kerja, karyawan terkadang ada yang tidak suka bekerja berbeda ras. Misalnya karyawan kulit putih bersifat acuh terhadap kulit hitam. Yang seperti dijelaskan tadi, ada namanya diskriminasi pekerja ya. Selain pemberi kerja, pekerja, dan juga ada diskriminasi konsumen. Diskriminasi karyawan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat upah ya, karena pemberi kerja tetap memilih pekerja dengan gaji terendah. Jadi misalnya sebenarnya yang berpengaruh terhadap tingkat upah ini hanyalah diskriminasi pemberi kerja dan diskriminasi konsumen kayak gitu ya. Jadi karena kan yang menentukan gaji adalah mereka, tapi kalau cuma karyawan tidak terlalu memberikan efek. Diskriminasi karyawan juga tidak berpengaruh terhadap profil perusahaan karena perusahaan membayar sama antara pekerja kulit putih dan kulit hitam. Customer discrimination. Jika konsumen memiliki selera diskriminasi, keputusan mereka tidak didasarkan pada harga barang sebenarnya. P atau harga didasarkan pada utilitas atau P1+D, di mana ini adalah koefisien diskriminasi. Contoh, jika konsumen kulit putih tidak suka membeli barang yang dijual oleh kulit hitam, diskriminasi terjadi pada barang yang dijual oleh kulit hitam. Solusi apabila terjadi diskriminasi konsumen adalah perusahaan dapat menempatkan pekerja kulit hitam di bagian manufaktur dan kulit putih di bagian pelayanan. Jadi ini adalah contoh kasus diskriminasi konsumen. Misalnya
di negara tersebut mayoritas adalah ras kulit putih. Jadi ketika ada seseorang atau pekerja kulit hitam menjual barang, konsumen merasa takut atau merasa berprasangka buruk. Jadi seharusnya misalnya sebenarnya harganya sama, misalnya sama-sama $10, tapi karena mereka melakukan diskriminasi jadi ditambah dengan prasangka itu, koefisien prasangka. Nah, jadi solusinya untuk memberikan output atau produksi yang efisien atau penjualan yang efisien, maka orang-orang ketika di daerah tersebut mayoritas ras kulit putih, maka yang dipekerjakan di bagian pelayanan atau di front office intinya orang-orang yang berkulit putih. Sementara tenaga kerja yang kulit hitam bisa di bagian manufaktur atau pabrik atau intinya yang tidak berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, ini juga ada namanya statistical discrimination. Contoh kasus, ada suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk posisi tertentu. Ada 2 pelamar dari universitas sejenis, jurusan yang sama dan kemampuan yang sama, tetapi satu pekerja laki-laki dan satunya perempuan. Pemberi kerja akhirnya memilih di antara keduanya. Dilihat dari statistik bahwa tenaga kerja perempuan cenderung banyak yang berhenti di usia 20-an akhir, sedangkan pekerja laki-laki tidak. Hal ini tentunya berdampak buruk pada perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih pekerja laki-laki daripada perempuan. Jadi contohnya misalnya ada 2 orang pekerja melamar pekerjaan dan sama-sama kompeten ya, misalnya lulus dari perguruan tinggi yang sama, jurusan yang sama, dan juga prestasi yang sama, tetapi mereka berbeda gender, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, berdasarkan data statistik, perempuan cenderung lebih cepat berhenti, misalnya di usia 20 tahunan dia cepat berhenti karena misalnya menikah, mengurus anak atau keluarga dan lain-lain, jadi nggak bisa melanjutkan untuk bekerja. Sementara perusahaan menginginkan tenaga kerja yang bekerja jangka panjang, jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menerima tenaga kerja yang laki-laki tadi, karena berdasarkan data statistik laki-laki lebih lama jangkanya untuk bekerja daripada perempuan. Nah, statistik discrimination memberikan dampak buruk terhadap kaum yang terdiskriminasi. Contoh lain, premi asuransi antara laki-laki dan perempuan. Biaya asuransi laki-laki lebih mahal dibandingkan perempuan karena berdasarkan statistiknya perempuan lebih lama hidupnya dibanding laki-laki. Nah, contoh lain juga nih, misalnya ada asuransi kecelakaan ya. Jadi orang-orang yang usianya di atas 40 tahun ini biaya asuransi kecelakaannya lebih murah dibandingkan yang usia di bawah 40 tahun, misalnya yang remaja, karena berdasarkan data diskriminasi orang yang remaja atau yang masih usia muda ini lebih rentan mengalami kecelakaan. Nah, jadi di sini impact dari statistik diskriminasi. Jadi karena tadi misalnya ada suatu prasangka, misalnya orang yang memiliki ras kulit putih ini cenderung lebih unggul daripada kulit hitam, maka ketika ada seleksi rekrutmen, misalnya ada tes, jadi biasanya orang yang kulit putih di sini nilainya ditentukan oleh nilai dia sendiri, kemampuan dia sendiri. Sedangkan yang kulit hitam biasanya ditentukan oleh skor rata-rata. Jadi meskipun yang kulit hitam sangat berbakat, tapi kalau misalnya nilai rata-ratanya rendah, jadi skornya dia akan rendah. Nah, ini adalah contoh bentuk diskriminasi ya. Nah, jadi dia ada eksperimen atau untuk melakukan pengujian diskriminasi tenaga kerja. Jadi ini dilakukan oleh para ilmuwan peneliti ya. Jadi sejumlah peneliti membuat penelitian dengan mengirimkan 5.000 kurikulum vitae palsu ke 1.300 lowongan di Chicago. Resume dibuat dengan nama-nama kulit putih seperti Emily Walsh, Craig Baker dan lain-lain ya. Dan nama-nama kulit hitam seperti Washington, Jamal Jones dan lain-lain. Hasilnya, resume dengan nama kulit putih mendapat satu panggilan untuk setiap 10 kurikulum vitae atau CV. Resume dengan nama kulit hitam mendapat satu panggilan pekerjaan untuk 15 CV. Jadi hasilnya adalah bahwa orang-orang yang kulit putih ini cenderung lebih mudah memperoleh pekerjaan daripada orang-orang yang kulit hitam. Nah, jadi itulah beberapa
contoh atau ulasan dari diskriminasi tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.